gadget bernama maintenance tool. Maintenance tool ini sendiri adalah untuk menjelaskan fungsi dan cara penggunaan dari tool-tool yang ada di Arabi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat safety yang perlu dipakai saat menuju workshop. Yakni yang pertama adalah helm. Fungsi dari helm ini sendiri adalah untuk melindungi kepala dari benturan atau terbentur dari alat-alat yang cukup tinggi. Nah, yang kedua adalah safety glove. Fungsi dari safety glove ini sendiri adalah untuk melindungi tangan dari goresan benda-benda yang tajam. Yang ketiga adalah baju reflektor. Baju reflektor ini fungsinya untuk menyala saat dalam keadaan malam hari untuk menandai di saat kegelapan. Nah, yang terakhir ada safety shoe. Fungsi dari safety shoe ini sendiri adalah untuk mencegah kaki dari benda-benda tajam atau terjepit dari benda-benda. Itu saja. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic pressure gauge. Hydraulic pressure gauge ini sendiri memiliki fungsi untuk mengukur tekanan atau pressure pada sebuah sistem hidrolik. Untuk pertama-tama kita langsung saja untuk cara penggunaannya. Di sini ada gauge pressure meter. Di sini dia menggunakan satuan PSI atau MPa. Untuk penggunaannya kita langsung saja kita buka penutup pada hose. Selanjutnya kita ambil nepel terlebih dahulu. Nah, nanti nepelnya ini akan kita pasang ke hose-nya. Kita sambungkan saja. Nah, setelah itu bagian hose yang lain kita sambungkan ke dial atau meter. Ini setelah semuanya sudah terpasang, kita tinggal masukkan nepel ini pada sebuah port yang ada pada unit. Untuk nepel-nepel ini sendiri memiliki berbagai macam ukuran sesuai dengan ukuran port yang tersedia pada unit. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat bernama baterai health checker. Baterai health checker ini sendiri memiliki fungsi yakni untuk mengukur SOH atau health dari baterai, SOC atau charging dari baterai, dan tingkat kesehatan baterai saat engine hidup. Langsung saja, untuk cara pertama kita pasangkan. Di sini sudah menyala. Langsung kita ke menu pertama, yakni baterai test untuk mengukur baterai. Nah, di sini ada 4 pilihan atau ada 5 pilihan. Ini kita pilih yang nomor 4 karena ini adalah aki motor. Kita pilih gel. Terus kita pilih SAE 40 ampere. Kita tes. Nah, di sini untuk kesehatan baterai ini sendiri adalah 100%, artinya masih sangat baik. Untuk tingkat chargingnya ini 98%, atau isi dari baterai ini sendiri masih 98%. Dan untuk resistornya ini ada di 51,94 miliohm. Dan untuk statusnya baterai ini masih bagus. Selanjutnya
kita akan mengukur cranking test atau saat kita starter itu kita pilih cranking case. Selanjutnya kita start engine-nya. Nah, di sini untuk mengukur fungsi apakah baterai ini ngedrop atau tidak saat engine dinyalakan atau saat starting. Di sini menunjukkan normal, artinya masih baik untuk digunakan. Selanjutnya ada yang nomor 3, yakni mengukur tingkat charging dari aki ini sendiri. Kita nyalakan engine-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita gas sekitar 5 detik. Ya, kita tes. Selanjutnya ada charging test. Charging test ini sendiri untuk mengukur tingkat charging pada saat engine dihidupkan. Langsung saja kita tes. Kita harus gas sampai 2500. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. Chargingnya ini masih normal. Untuk tingkat chargingnya yang normal adalah sekitar 14 sampai 15 volt. Mungkin itu saja untuk cara penggunaan dari baterai health checker. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tool bernama radiator cap tester. Radiator cap tester ini sendiri memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengukur kelayakan pada radiator cap dan kebocoran pada radiator. Yang pertama di sini saya akan mencoba untuk mengukur atau mengetahui kebocoran pada radiator. Untuk caranya kita pasangkan tutup dan selangnya pada nozzle. Setelah itu kita dapat memompa. Nah, karena di sini radiatornya kosong, kita skip saja. Anggap saja ini masih tidak bocor. Untuk mengetahuinya itu di sini kalau itu bocor, barnya ini pasti akan turun. Barnya nanti kalau udah naik pasti akan turun lagi karena bocor. Selanjutnya untuk fungsi yang lain, kemudian di sini saya sudah mengambil radiator cap dari radiator di PC 200 ini. Sudah saya pasangkan karena cukup susah untuk dipasang. Sini langsung saja untuk cara penggunaannya. Kita pompa, dan untuk memompanya di sini ada satuan bar PSI. Lah, kenapa kita pompa? Di sini untuk mengetahui tingkat valve-nya itu, dia itu kalau lebih dari 15 itu dia itu sudah
valve-nya sudah rusak atau tidak mau terbuka. Nah, kalau di bawah 15 misalnya di bawah 10, nah itu valve-nya atau springnya itu sudah terlalu kendor atau sudah tidak layak. Jadi waktunya untuk penggantian. Di sini kita pompa dia tidak mau bergerak, itu berarti tandanya radiator cap ini sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Mungkin itu saja untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tool bernama oil sampling. Oil sampling itu sendiri berfungsi untuk mengambil oli dari tempat yang agak susah dijangkau. Untuk caranya, kita buka penutupnya, terus kita masukkan ke lubangnya sini. Dari dimana ada lubang yang ada olinya, terus kita tarik. Kita ambil oli secukupnya. Setelah oli diambil, kita masukkan ke dalam botol sampel yang akan dikirim kepada lab. Ayo kita dorong. Mungkin itu saja untuk cara penggunaan dari oil sampling tersebut. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada water quality tester. Water quality tester ini sendiri adalah alat mengukur kualitas dari air, dan ini juga dapat multifungsi atau serbaguna. Di sini saya akan mencoba cara untuk mengukur tingkat pH dari sebuah air. Langsung saja untuk cara penggunaannya. Di sini ada mode hold, atau kita kalau sudah ketemu hasilnya kita kunci. Nah, nanti kalau dia diceplupkan dia tidak akan berubah. Terus di bawah ada mode untuk mengganti mode-mode yang kita inginkan. Langsung saja untuk penggunaannya. Nah, nanti di sini tingkatannya ada 7,10. Kita hold. Nah, nanti kalau kita celupkan lagi dia tidak akan berubah. Nah, di sini kalau tingkat di atas 7 ini berarti adalah basah atau dia baik untuk air radiator, dan kalau di bawah 7 itu airnya itu asam atau menyebabkan korosi pada komponen atau pada air radiator. Selain untuk mengukur pH, di sini ada suhu. Suhu ini sendiri untuk mengukur suhu pada sebuah air. Terus untuk langkah safety-nya ini sendiri adalah kita kalau memasukkannya tidak boleh semuanya, karena di sini khawatirnya tidak water resistant atau bisa menyebabkan korslet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat bernama hand blower. Alat hand blower ini sendiri memiliki fungsi untuk menghembuskan atau membersihkan kotoran-kotoran pada suatu komponen misalnya, atau menyedot debu-debu. Kalau di sini saya akan mencontohkan untuk cara menghembuskannya seperti ini. Kita tekan, di sini ada tombolnya, kita tekan saja. Selain untuk menghembuskan debu-debu, ini juga dapat untuk mengeringkan seperti karpet, dan untuk cara menyedotnya ini kita cukup pindah ke sini. Nah, ini untuk yang menyedot. Mungkin seperti itu saja untuk cara penggunaan dari hand blower ini sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat bernama grease pump. Grease pump ini sendiri memiliki fungsi untuk mengegrease sebuah komponen untuk pelumasan atau agar bearing yang ada di dalam ini tidak cepat habis. Langsung saja untuk cara penggunaannya ini, yang pertama kita buka dulu grease pumpnya. Selanjutnya di sini ada seperti untuk penggunaannya seperti suntikan. Kita bisa tarik ke grease-nya itu.
Kita tarik, kita isi. Setelah kita isi sampai penuh, langsung kita tutup. Nah, setelah rapat setelah kita tarik itu kan nanti di sini ada grease-nya. Nanti kita dorong sampai mentok. Nah, nanti kalau udah mentok berarti siap untuk digunakan. Untuk cara penggunaannya di sini ada mekanisme. Kita kita tarik mekanisme, dia akan keluar. Ini nanti akan kita sambungkan ke sini. Nah, kalau sudah kita lepas. Nah, di sini dia mengunci. Artinya di sini sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk penggunaannya sangat mudah, seperti memompa. Kita pompa saja seperti ini. Nah, nanti dia akan keluar. Grease-nya akan keluar. Nah, kita biasanya ini pompa sekitar 10 kali atau sampai grease-nya ini keluar atau meluber keluar. Cukup itu saja untuk penggunaan grease pump. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat bernama infrared digital thermometer. Infrared digital thermometer ini sendiri fungsinya adalah untuk mengukur panas atau suhu dari mesin. Kenapa kok kita perlu mengukur suhu dari mesin? Agar kita mengetahui apakah mesin ini pada suhu optimal pada saat bekerja. Untuk cara penggunaannya kita tinggal pencet. Di sini kita dapat mengubah untuk informasinya dari Celcius atau Fahrenheit. Dan ini untuk menerangkan. Langsung saja untuk cara penggunaannya, kita tembak lasernya ini mengarah ke engine yang akan kita ukur suhunya. Nah, di sini diketahui nilainya adalah 25,2 derajat Celcius karena engine-nya masih belum nyala. Untuk penggunaannya cukup itu saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat bernama push-pull scale. Nah, push-pull scale ini sendiri memiliki fungsi untuk mengukur daya tarik atau daya dorong suatu benda atau apapun itu dalam skala N atau Newton. Nah, untuk cara penggunaannya ini sendiri, di sini ada pasangannya. Nah, ini bisa dikaitkan pada suatu benda untuk menarik atau dorongan pada sesuatu. Di sini juga ada pasangan-pasangannya, sambungan untuk mengukur seperti backlash atau sebagainya. Untuk cara penggunaannya ini sendiri, di sini ada yang namanya peak. Nah, peak ini sendiri untuk mengukur tingkat daya Newton paling tinggi. Nah, kalau kita dorong di sini, dia akan berhenti di angka yang paling tinggi. Untuk meresetnya kita tekan 0. Sekian untuk penjelasan dari push-pull scale ini sendiri. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada yang namanya alat bernama water pass. Water pass ini sendiri fungsinya adalah untuk mengukur kerataan dari suatu permukaan atau benda. Di sini saya akan mencoba mengukur kerataan pada sebuah meja ini. Nah, untuk mengukur kerataan pada suatu meja di sini kita pakai yang tengah. Kalau gelembung ini berada di tengah, berarti meja ini sudah rata atau sudah bagus. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur menggunakan sini. Nah, kalau gelembungnya ada di tengah, berarti ini juga sudah rata. Sekian untuk penggunaan dari water pass ini sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengukuran filler gap. Filler gap ini sendiri biasanya digunakan untuk mengukur gap antara barang. Gapnya ini sendiri bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini untuk ketelitiannya sendiri berbeda-beda.
dari yang terbesar 90 mm sampai yang terkecil sekitar 0,25 mm. Dan untuk cara sendiri kita akan melakukan adjusting valve pada sebuah engine SAA. Untuk penggunaannya sendiri kita cukup tempelkan. Jika dirasa masih kurang, kita dapat menambahkan filler gauge-nya. Nah, kalau dirasa sudah rapat, kita goyang-goyangkan. Jika sudah rapat, berarti itu adalah ukuran yang tepat. Sekian untuk penggunaan dari filler gauge ini sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan alat yang bernama multimeter. Multimeter ini sendiri memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah mengukur tegangan atau DCV, mengukur ampere atau arus yaitu DCA, mengukur hambatan atau ohm di sini, mengukur atau mengetahui baterai terputus atau tersambung. Terus mengukur ACV atau AC, arus AC atau listrik rumah. Di sini langsung saja untuk cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya ini sendiri, kita langsung saja setting multimeter ini ke jarum yang dibutuhkan. Misal di sini saya akan mengukur tegangan, kita akan putar ke 50 karena di sini angkanya adalah sekitar 12 volt. Langsung saja kita ukur. Untuk merah ini sendiri di angka plus dan hitam ini di angka min. Ya, di sini dapat kita ketahui bahwa nilainya ini sendiri tidak sampai 12 volt, yang artinya baterai ini sendiri sudah tidak layak pakai atau tidak bisa digunakan. Sekian untuk cara penggunaan dari multimeter ini sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu filter brand. Filter brand ini sendiri berfungsi untuk melepaskan sebuah filter. Nah, untuk cara penggunaannya ini sendiri cukup mudah. Di sini kita langsung pasangkan ke filternya. Setelah itu kita putar sedikit. Setelah itu baru kita dorong sekuat tenaga agar filternya lepas. Sekian untuk penggunaan filter brand. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang bernama hydrometer. Hydrometer ini sendiri memiliki fungsi untuk mengukur berat jenis air pada aki. Nah, untuk cara penggunaannya ini kita dapat membuka tutup aki dan langsung saja kita pencet gini. Nanti airnya ini akan naik dan akan mengukur berat jenis pada air aki. Nah, di sini karena alatnya ini kurang tepat atau sudah rusak, sini tidak dapat diketahui ukurannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk warna-warna pada setiap artinya ini apa. Yang hijau ini biasanya masih bisa digunakan. Terus yang putih ini juga masih bisa digunakan, tapi sudah tidak baik atau dapat dikasih air hujan untuk membuatnya kembali hijau. Terus untuk yang merah ini sudah tidak dapat digunakan atau airnya harus segera diganti karena sudah tidak layak untuk dipakai. Sekian penggunaan hydrometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang engine compression tester.
engine compression tester ini sendiri berfungsi untuk mengukur tekanan pada engine. Untuk cara penggunaannya di sini saya ada engine SAA. Kita buka delivery valve-nya. Nah, untuk mengukurnya kita menggunakan sambungan dari compression. Tinggal kita pasang. Setelah kita pasang, kita sambung dengan compression testernya. Tinggal kita tekan aja. Nah, di sini kalau kita mau mengukur, pastikan engine sudah menyala dan kita tekan tombolnya. Setelah tombol ditekan, dia akan mengukur berapa bar tekanan pada sebuah engine. Setelah kita ukur, untuk cara melepasnya cukup kita tarik. Nah, maka sudah lepas. Mungkin itu saja untuk cara penggunaan dari engine compression tester. Terima kasih.